Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Yang bikin harga 100.000. Adu argumen ini terjadi di pinggir Jalan Surya Kencana, pusat kuliner dan jajanan khas Kota Bogor. Nih, tanyain tukang pakai. Saya nggak mau tanya orang, 2 minggu lalu saya dari dalam saya kasih 20.000. Nggak ada yang 20.000 di gedung dalam. Jadi, nih boleh tanya ibu-ibu ini? Oh iya, bukan ibu karena masuk gedung dalam. Memang kami masuk di situ. Saya yang sampai ribut teman Bang Aceh Ambon masuk ke tadi bis itu, Bu. Saya bilang ibu doang ini. Ibu masuk ke bis. Mas, Rombongan wisatawan Kok ya ini Allah, tidak ini terima baru dari ditagih parkir 100.000 karena hanya parkir kurang dari 1 jam di lokasi. Terus 2 minggu lagi nanti berbeda lagi Bogor ya, Surkan ya. Sementara 2 minggu lalu mereka mengaku hanya diminta membayar 20.000 untuk parkir di kawasan ini. Peristiwa ini pun akhirnya diketahui pihak kepolisian yang kemudian mengamankan pelaku di Makopolsek Bogor Tengah karena dinilai meresahkan warga. Iya sih, iya. Sementara itu, kebakaran hebat melanda pabrik kimia PT Soridi Towa Berlian Corporindo atau STBC di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Api berkobar dari lantai 5 gedung produksi hingga melahap sebagian besar bangunan. Kebakaran ini membuat warga sekitar panik karena lokasi pabrik berdekatan dengan permukiman padat penduduk. 3 pekerja menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Diketahui kebakaran itu bermula saat api pertama kali muncul dari lantai 5 gedung produksi. Kemudian dengan cepat membakar cairan sorbitol yang tersimpan di area tersebut. Kobaran api bahkan merambat hingga ke lantai 4. Tim pemadam kebakaran Pasuruan yang dikerahkan ke lokasi berhasil menjinakkan api setelah hampir 2 jam melakukan upaya pemadaman. Dari hasil penyelidikan, kebakaran diduga dipicu hubungan arus pendek listrik di lantai 5 gedung produksi. Seorang oknum anggota TNI berpakaian preman memaksa masuk ke bank dengan menenteng senjata laras panjang. Pelaku memaksa petugas satpam untuk bertemu Kepala Cabang BRI di Goa, Sulawesi Selatan. Kedatangan anggota Kodim Goa di bank membuat pelaku makin brutal. Pelaku menodongkan senjata dan melepaskan tembakan ke arah anggota Intel Kodim.
Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat Praka Situmorang dari Satuan Divisi 3 Kostrad memasuki area Bank BRI sambil membawa senjata laras panjang jenis SS2 V4 berjalan masuk kantor Bank BRI cabang Sungguh Minasa di Jalan Andi Malombasang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku datang dengan tujuan untuk bertemu dengan kepala cabang Bank BRI setempat. Karena tidak berhasil bertemu dengan kepala cabang, Praka Situmorang kemudian diarahkan oleh petugas bank untuk menunggu di pos security karena mulai memaksa untuk masuk ketemu kepala cabang bank. Namun tidak berselang lama pelaku Praka Situmorang tiba-tiba emosi melihat kedatangan 5 anggota Intel Kodim 1409 Goa. Kemudian Praka Situmorang menodongkan senjata ke arah salah satu Intel Kodim dan melepaskan tembakan dengan jarak 1 meter. Beruntung anggota Intel Kodim sigap mendorong senjata ke arah atas hingga peluru tajam yang dilepaskan mengarah ke dinding pos security. Kepala Kodim setempat pun membenarkan adanya peristiwa penembakan di pos security bank yang dilakukan oleh Praka Situmorang dan nyaris mengenai Sertu Fahri. Usai diamankan di kantor Kodim setempat, pelaku Praka Situmorang kini diserahkan kepada kesatuannya untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus pembobolan rekening bank tidak aktif atau dorman senilai 204 miliar rupiah. Dari 9 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 tersangka merupakan pelaku pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta. Lembaran uang tunai senilai 204 miliar rupiah dipajang aparat Badan Reserse Kriminal Polri. Tumpukan uang jumbo itu disebut-sebut hasil kejahatan sindikat pembobol rekening tidak aktif atau rekening dorman. Polisi menyebut kasus ini bukan sekadar kriminal perbankan biasa, ada unsur tindak pidana perbankan, ITE, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Modus sindikat ini memanfaatkan rekening dorman, yaitu rekening yang sudah lama tidak aktif atau tidak digunakan oleh nasabah. Modus tersebut dilakukan para tersangka dengan cara membobol data pemilik rekening di luar jam operasional bank untuk menghindari deteksi sistem. Para pelaku memindahkan uang sebanyak 42 kali ke 5 rekening dalam waktu 17 menit. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Helvia Segaf menjelaskan 9 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu di antaranya adalah Kepala Cabang Bank BUMN. Mereka disebut sebagai bagian dari sindikat kejahatan perbankan yang terorganisir. Dari 9 tersangka, ada 2 nama yang cukup menonjol, yaitu C alias Ken dan Dwi Hartono. Yang keduanya terlibat kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI di Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta. Dari 9 pelaku di atas, terdapat 2 orang tersangka, berinisial C dan K, serta DH, sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Polisi masih mencari 1 tersangka lainnya berinisial D yang diduga memberikan informasi data pemilik rekening kepada tersangka. Polisi juga terus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa dugaan adanya pelaku lain yang terlibat dalam sindikat pembobolan bank. Dari Jakarta, Yolanda Chaniago, Adin Hudaya, TV One mengabarkan.
Dan pemirsa, hingga kini aparat masih memburu seseorang berinisial S yang diduga memiliki dan membocorkan data rekening-rekening dorman dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Kepolisian hingga kini masih mendalami soal sosok berinisial S sebagai pemilik informasi awal rekening-rekening dorman dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Sosok S muncul dari pengakuan tersangka Candy alias Ken, salah satu aktor intelektual. Kepada penyidik Polda Metro Jaya, tersangka Candy alias Ken mengaku mendapat informasi soal rekening dorman di sejumlah bank dari sosok S tersebut. Informasi itulah yang membuatnya mengontak tersangka lain diantaranya DH serta AAM. Selain memburu sosok S, polisi juga masih memastikan berapa total dana dalam rekening-rekening dorman yang datanya dimiliki tersangka Candy alias Ken. Terkait dengan rekening dorman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui karena saudara C alias K ini masih tertutup. Jadi hasil pemeriksaan belum mau membuka. Polisi kemudian memastikan hingga saat ini belum ada dana yang berhasil dipindahkan dari rekening dorman ke rekening penampung yang dibuat tersangka Candy. Dalam kejahatan sindikat ini, korban Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BRI di Jakarta Pusat, diculik untuk dipaksa menyetujui pemindahan dana dari rekening-rekening dorman. Tim TV One mengabarkan. Sebelumnya, TNI menegaskan proses hukum akan dilakukan secara transparan terhadap 2 oknum anggota Kopassus TNI AD yang terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih. Kedua pelaku akan menjalani sidang terbuka di pengadilan militer. 2 oknum anggota Kopassus tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI, Serka N dan Kopda FH, masih menjalani pemeriksaan intensif di Polisi Militer Kodam Jaya. Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengatakan, sidang oknum Kopassus itu akan dilaksanakan terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi TNI. Keduanya bertanggung jawab secara personal karena meninggalkan satuan tanpa izin. Nah, nanti tahapannya lagi, auditor punya waktu 2 minggu untuk membuat asesmen atas berkas itu. Apabila ada yang perlu disempurnakan, dikembalikan lagi. Kalau sudah lengkap, auditor melimpahkan kepada pengadilan militer dan pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Tahap awal saat pemeriksaan awal masih terduga itu beberapa atasan karena kan dia meninggalkan satuan. Dia meninggalkan satuan tentu komandan-komandannya, komandan pada leveling tertentunya itu diminta keterangan. Ya, tapi sekarang setelah kami sebagai tersangka sudah tanggung jawab menjadi tanggung jawab personal. Tanggung jawab personal ya, dia yang bertanggung jawab karena kegiatan itu dilaksanakan di luar kegiatan satuan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebutkan motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI, Muhammad Ilham Pradipta, yaitu kejahatan perbankan. Para pelaku berupaya memindahkan dana dari rekening dorman di BRI ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. 2 oknum Kopassus bertugas untuk mengumpulkan para pelaku untuk menculik dan membunuh korban. Dari Jakarta, Putri Sophia, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Aksi pencurian kendaraan motor berhasil digagalkan.
Anda kembali menyaksikan kabar utama. Aksi pencurian kendaraan motor berhasil digagalkan oleh warga saat pelaku akan membawa motor curiannya di kawasan Tugu Utara Koja, Jakarta Utara, Rabu kemarin. Inilah aksi curanmor oleh pelaku APS yang berusia 21 tahun yang terekam kamera CCTV di sebuah rumah di Jalan STM Walang Jaya, Koja, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Terlihat pelaku seorang diri itu memasuki halaman rumah dan tidak lama kemudian mengeluarkan sebuah sepeda motor curiannya dengan didorong. Beruntung, aksi tersebut berhasil digagalkan setelah seorang warga mengenali sepeda motor milik salah satu keluarganya itu akan dicuri oleh pelaku. Pelaku yang berhasil diamankan sempat diarak oleh massa hingga babak belur dan kemudian digelandang ke Mapolsek Koja, Jakarta Utara untuk diperiksa. Kanit Reskrim Polsek Koja AKP Fernando menyebut, dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku beraksi bersama dua rekan lainnya. Pihak kepolisian sudah mengantongi identitas dua pelaku lainnya yang kini dalam pengejaran. Aksi begal sepeda motor di Jalan Pulau Kambing Raya, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi terekam kamera warga. 4 pelaku melukai dan membawa motor korban. Dari rekaman kamera warga, nampak korban dihadang oleh 4 orang pelaku dengan menggunakan 2 motor. Korban sempat melakukan perlawanan, namun seorang pelaku berhasil melukai korban dengan celurit. Kemudian pelaku meninggalkan korban dan motor korban dibawa pelaku. Akibat peristiwa itu korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu kasus begal sepeda motor tersebut kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, lalu lintas kendaraan dari arah Grogol menuju Cawang, Jakarta Timur, Kamis sore mengalami kemacetan parah, imbas dari penutupan sejumlah gerbang tol di Semanggi, Jakarta Pusat. Gerbang masuk tol yang sedang diperbaiki dan sementara ditutup, di antaranya gerbang tol Selipi 2, Pejompongan, Semanggi 1, Kuningan 1, serta Selipi arah Tomang. Beberapa gerbang tol yang diperbaiki imbas dari kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Tidak hanya membuat kemacetan dari arah Grogol menuju Cawang, kemacetan juga berimbas ke Jalan Raya Tomang hingga Jalan Raya Gatot Subroto serta Pancoran. Kemacetan parah terjadi di waktu sore hingga malam hari saat pulang jam kantor. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terbaru mengenai kemacetan lalu lintas di Jakarta, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, ada Jasmine Rahmadi dari Gerbang Tol Semanggi. Selamat malam Jasmine, sudah berapa lama kemacetan terjadi di sana? Silakan. Ya, selamat malam Felicia dan juga pemirsa, benar sekali saat ini kami kembali mengabarkan dari Gerbang Tol Semanggi 1, di mana dapat kami kabarkan bahwa saat ini volume kendaraan ini masih terpantau cukup padat, yakni kendaraan yang akan masuk ke jalan tol dalam kota melalui Gerbang Tol Semanggi 1 yang sekali lagi pada hari ini sudah dibuka secara parsial. Memang jika dibandingkan beberapa jam lalu tentunya volume kendaraan di sini sudah sedikit berkurang begitu, namun masih terpantau cukup padat. Bahkan karena kepadatan dari volume kendaraan ini, pihak polisi pun juga memberlakukan rekayasa lalu lintas
Felicia dan juga pemirsa, yakni dengan buka tutup jalan, di mana jika kendaraan yang akan masuki gerbang tol Semanggi 1 ini antreannya sudah cukup mengular, bahkan mencapai pos polisi Semanggi, maka pihak kepolisian ini akan menutup jalanan tersebut, menutup antrean kendaraan yang masuki gerbang tol Semanggi 1 dan mengalihkan kendaraan-kendaraan untuk masuk ke gerbang tol Semanggi 2. Namun, jika antrean tersebut ini sudah sedikit lebih terurai begitu, maka jalur tersebut ini dibuka kembali dan kendaraan ini kembali dipersilahkan untuk melintas masuk ke jalan tol melalui gerbang tol Semanggi 1. Tadi pun rekayasa lalu lintas ini sudah diberlakukan sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan masih terus dilakukan hingga saat ini, Felicia dan juga pemirsa. Namun sekali lagi tentunya ini bersifat situasional begitu, karena nanti jika volume kendaraan di sini sudah berkurang, maka tentunya rekayasa lalu lintas tersebut ini tidak akan diberlakukan lagi. Nah, pemirsa, memang ini sudah dilakukan evaluasi begitu ketika kemarin ini sudah terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup parah di wilayah DKI Jakarta karena ditutupnya sejumlah gerbang tol di wilayah DKI Jakarta, termasuk di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni adalah di gerbang tol Semanggi 1. Sehingga saat ini gerbang tol ini dibuka namun secara parsial saja. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Felicia. Baik, terima kasih banyak Jasmine Rahmadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko meminta Badan Gizi Nasional atau BGN serius menangani Pemirsa, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pulau Gebang 07 Cakung, Jakarta Timur membantah bahwa 6 siswanya keracunan makanan usai menyantap paket makan bergizi gratis atau MBG pada Rabu siang. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 07, Katarina Yeni Indratno. Menurut Katarina, menu MBG yang disantap para siswa adalah soto ayam dan tahu serta buah pisang dan kol. Namun, Katarina mengakui 6 siswa kelas 2 SD sempat mengalami mual dan muntah-muntah. Tetapi mereka bisa cepat pulih kembali setelah diberi air teh manis hangat. Itu makan udah siang. Posisi makan kami siang. Menu dari dapur ini. Di sini saya akan mengklarifikasi kejadian yang mungkin kemarin sudah mengebohkan bahwa di sekolah SDN Pulau Gebang 07 tidak terjadi keracunan. Mungkin terjadi miskomunikasi dengan Puskesmas Kecamatan Cakung karena kami juga tidak tahu mereka mendapatkan laporan dengan keadaan darurat, entah laporan dari mana. Tetapi saya tekankan di sini bahwa di SDN Pulau Gebang 07 tidak terjadi keracunan makanan. Ratusan siswa diduga keracunan usai mengonsumsi menu makanan bergizi gratis dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hal tersebut membuat kapasitas di rumah sakit membludak. Bahkan sejumlah pasien terpaksa dirawat di luar ruang rawat inap menggunakan tempat tidur lipat. Kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tampak riuh karena menjadi rumah sakit rujukan bagi korban keracunan usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Ruangan yang telah disiapkan untuk pasien kejadian luar biasa KLB korban keracunan sudah penuh. Terdapat sejumlah pasien korban keracunan yang dirawat inap di selasar atau lobi ruangan rawat inap dengan menggunakan tempat tidur lipat atau velbed yang disiapkan selama kebijakan kejadian luar biasa KLB diterapkan. Direktur Utama RSUD Cililin, Neng Siti Julaiha menjelaskan, hingga Rabu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, pihaknya menerima sebanyak 131 korban keracunan makanan. Namun setelah dilakukan observasi di instalasi gawat darurat IGD, hanya 31 orang yang harus dirawat inap. Jumlah bed yang di
diperuntukkan untuk pasien, untuk perawatan pasien di sini sudah full dengan pasien biasa dan juga pasien KLB juga ada yang dirawat di ruangan, sehingga sisanya kami fasilitasi dengan pemasangan velbet di selasar di lobi ruangan rawat inap. Pasien yang dirujuk ke RSUD Sililin sampai jam 21 sebanyak 131 orang, sementara yang dirawat 31 orang. Sementara itu, secara terpisah pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar menyebut, total jumlah korban keracunan MBG di 3 klaster adalah 842 orang. Yang kemarin 393 hari Senin. Berarti ditambah total 842. Total 842. Kalau yang jam itu dengan Senin ya? Ini dengan jam. Dugaan kasus keracunan MBG di wilayah Kabupaten Bandung Barat terbagi ke dalam 3 klaster dapur SPPG. Klaster pertama yang diproduksi SPPG di Kampung Cipari, klaster SPPG Desa Neglasari, dan klaster SPPG Desa Mekarmukti Cihampelas. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI meminta Badan Gizi Nasional serius menangani masalah dugaan kasus keracunan MBG. Kita meminta kepada MBG untuk menyikapi hal ini dengan serius, dan lalu kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal yang mungkin pidana ya sengaja gitu kan gitu. Nah, untuk itu kita kasih kesempatan kepada MBG untuk mengadakan evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik. Demikian. Kejadian luar biasa ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat usai ratusan siswa sekolah keracunan setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Raji Putra Barokah dengan nama Dapur Maju Jaya di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara karena diduga menjadi sumber keracunan. Kejadian klaster pertama dengan jumlah korban pada kasus awal mencapai 393 orang. Dapur Maju Jaya ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi. Tampak di sekitar lokasi dapur ini sejumlah petugas dan aparat keamanan berjaga. Penjagaan ini diambil sebagai langkah antisipasi dan pengawasan untuk mencegah terulanginya insiden serupa yang berdampak pada penerima program. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deang meminta maaf kepada masyarakat atas maraknya insiden keracunan massal siswa akibat mengonsumsi menu MBG. Nanik menyebut BGN akan mengevaluasi mendalam dan membentuk tim investigasi. Saya atas nama BGN dan juga SPPG di seluruh Indonesia sangat prihatin dengan keadaan saat ini di beberapa wilayah. Kami minta maaf, kami belum bisa memberikan yang maksimal, tetapi kami akan berusaha untuk memperbaiki secepatnya dan juga melakukan evaluasi secara total dari berbagai aspek. Semoga putra-putri yang terkena dugaan keracunan dan lain-lain segera disembuhkan, dan kepada para orang tua dari hati saya yang terdalam, sebagai ibu saya juga merasakan. Sekali lagi saya mohon maaf. Nantinya kami ini akan membuat tim 2, nanti satunya tim investigasi itu
yang untuk kasus-kasus seperti ini itu baik yang sudah terjadi, terutama yang besar kasusnya, dan tentu yang akan terjadi adalah untuk mensidak bagaimana SOP yang dilakukan di dapur-dapur. Lalu ada lagi, kami akan membuat juga tim sidak untuk urusan menu. Apakah menu ini sesuai dengan kebutuhan gizi anak atau masih kurang, Mbak? Usai menghadiri sidang umum PBB, Presiden Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Usai menghadiri sidang umum PBB, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke Ottawa, Kanada. Kedatangan Prabowo disambut Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Ottawa, Kanada pada Rabu siang waktu setempat. Kunjungan Presiden ke Kanada untuk mempererat hubungan kerjasama antar kedua negara. Indonesia, Kanada memiliki hubungan erat sebagai mitra strategis membangun kekuatan ekonomi dan memperdalam kerjasama perdagangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan ini merupakan momen bersejarah. The signing, I think, of the Indonesia-Canada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, is very, very important for us, very strategic economically and politically. And so I'm very happy to be here for the signing of the CEPA. And I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. Setelah itu, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang perdagangan dan pertahanan di gedung Parlemen Ottawa. Untuk memperkuat hubungan bilateral, Business Council of Canada atau BCC dan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menandatangani nota kesepahaman MOU. Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Novian Bakri mengatakan penandatanganan MOU antara Kadin Indonesia dan Dewan Bisnis Kanada menegaskan komitmen kuat sektor swasta dalam memperdalam kemitraan, membangun rantai pasok yang tangguh, serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang inklusif. Tim TV One mengabarkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri panen raya jagung di Kecamatan Tanjung Lago, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kedatangan Wapres Gibran disambut meriah oleh para petani serta masyarakat Banyu Asin. Dalam kesempatan ini, Wapres Gibran menegaskan dukungannya agar Banyu Asin terus meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga posisi sebagai lumbung pangan nomor 2 nasional. Apresiasi khusus juga disampaikan Gibran kepada PBNU Banyu Asin yang turut berperan aktif mengelola lahan jagung seluas 4.500 hektar dalam membantu program pangan. Gibran menegaskan bahwa sinergi dengan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mendukung kedaulatan pangan. Usai melakukan panen raya jagung, Wapres Gibran kemudian melanjutkan kegiatannya, termasuk meninjau jalan tol serta sekolah rakyat.
Beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa, anak berusia 11 tahun yang menjadi korban penganiayaan sadis seorang pria di Pacitan, Jawa Timur meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini kepolisian masih terus memburu pelaku. Duka kembali menyelimuti keluarga korban pembacokan yang terjadi di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu malam lalu. Arga Novaleki Saputra, anak berusia 11 tahun yang menjadi salah satu korban dalam peristiwa tragis tersebut, meninggal dunia pada Rabu dini hari. Korban yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta karena luka parah di bagian kepala. Namun nyawa korban tidak tertolong. Keluarga berharap kepolisian segera menangkap dan menghukum pelaku seadil-adilnya. Sudah jumpa itu diadili seadil-adilnya. Semanalah cara hukum yang berlaku supaya itu adil hukumnya itulah Pak. Tidak usah, maksudnya kalau bisa jangan dimatikan langsung itu, diadili seadil-adilnya dulu kan Pak. Setelah itu nanti kan ada proses hukum itu ada. Korban tewas kedua penganiayaan sadis ini merupakan keponakan dari mantan istri pelaku. Sebelumnya pelaku juga membunuh mantan mertuanya. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku. Anjing pelacak pun dikerahkan untuk mencari persembunyiannya. Sudah berkoordinasi dengan pihak Samapta, Polda Jatim, di mana kami meminta bantuan untuk kanain atau anjing pelacak. Nah, nanti tadi pagi sekitar jam 1 WIB tim sudah datang, kemudian istirahat, dan saat ini kami sudah koordinasi, mereka siap jam 8.30 WIB akan menuju TKP, dan di sana nanti kami sudah koordinasi juga berkaitan dengan masalah barang bukti untuk kemudian diendus oleh anjing pelacak tersebut. Harapan kami nanti bisa menemukan titik terang dari tersangka ini di sekitar TKP. Kepolisian bersama dengan warga menyisir sejumlah lokasi. Diduga pelaku melarikan diri ke hutan usai menganiaya keluarga mantan istrinya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Warga Desa Temon, Kecamatan Arjosari di Pacitan, Jawa Timur kembali digegerkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki yang sudah membusuk di tengah hutan Kamis siang. Mayat ditemukan tergeletak di jurang di tengah hutan sekitar 1 km arah utara dari lokasi pembunuhan. Mayat tersebut ditemukan warga bersama Babinsa TNI Koramil Arjosari yang sedang mencari pelaku. Jenazah terduga pelaku pembunuhan dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Darsono untuk diotopsi. Pihak keluarga pelaku telah mengidentifikasi jenazah tersebut dan membenarkan identitasnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam informasi penting telah kami rangkum untuk Anda dalam kilas kabar berikut ini. Keracunan massal yang diduga dari menu makan bergizi gratis di Jawa Barat meluas ke Kecamatan Cililin dan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Hingga Kamis pagi, puluhan pasien terdampak keracunan makanan ini masih menjalani perawatan di RSUD Cililin. Sebagian murid masih merasakan pusing, mual, sakit perut usai mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan sekolah pada Rabu kemarin. Sejumlah sekolah pun terpaksa melakukan pembelajaran secara daring. Seorang oknum anggota TNI berpakaian preman memaksa masuk ke bank dengan menenteng senjata laras panjang. Pelaku memaksa petugas satpam untuk bertemu kepala cabang BRI di Goa, Sulawesi Selatan. Kedatangan anggota Kodim Goa di bank membuat pelaku makin brutal. Pelaku menodongkan senjata dan melepaskan tembakan ke arah anggota Intel Kodim.
Beruntung, anggota Intel Kodim sigap mendorong senjata ke arah atas hingga peluru tajam yang dilepaskan mengarah ke dinding pos security. Pelaku, Praka Sitomarang, kini diserahkan kepada kesatuannya untuk dilakukan proses pemeriksaan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Didukung oleh Sarung Al Samsi,